Kita ketemu lagi di channel Cibu 1618. Kali ini Cibu hadir dengan sebuah pembahasan tentang realitas fakta yang nggak bisa diungkapkan walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Itu tuh udah kayak sebuah paradoks yang diucapin benar, tapi ketika itu diucapin jadinya salah. Merupakan sebuah diskursus yang jarang dibahas tapi penting. Dia sahih dalam diam, namun menjadi bias saat diucapkan. Contoh kecilnya apa? Contoh yang nyata dan baru-baru ini. Gue pengennya punya ICB selanjutnya tuh Jaden. Jadi cowok-cowok ganteng semua ya. Dari video itu apakah ada yang salah? Kenapa banyak netizen yang menghujat si Fadly dan menganggapnya menghina Andi? Apakah Jaden ganteng dan Andi jelek itu merupakan kesalahan? Fadly bisa aja ngerasa benar karena memang banyak orang yang juga menganggap Jaden lebih ganteng. Tapi kebenaran yang lahir dari relativitas tak bisa dijadikan patokan moral. Karena saat kamu menjadikan seleramu sebagai patokan umum, kamu sedang memaksakan standarmu ke orang lain, apalagi diucapkan secara publik. Pada dasarnya, kebenaran tertinggi bagi orang-orang yang teguh hatinya adalah tidak menyakiti hati manusia lain. Seorang filsuf bernama Immanuel Kant dalam prinsip etikanya mengatakan, menyakiti orang lain demi menyatakan kebenaran adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Ini semua mengarah ke satu titik yang sama, bahwa kebenaran sejati tidak hanya dinilai dari isinya, tapi dari efeknya pada sesama manusia. Kita masih berada dalam pusaran satu tema yang halus tapi penuh duri, tentang kebenaran yang sekalipun benar, tapi tidak selalu pantas untuk diucapkan. Yang barusan kita bahas hanyalah permukaannya. Sekarang mari kita selam lebih dalam ke dimensi sosial, di mana manusia hidup bersama, membentuk tatanan, dan seringkali menyembunyikan kejujuran demi menjaga keteraturan. Dalam dunia sosial dan keagamaan kita, ada satu hal yang hampir tabu kalau diucapkan secara terbuka. Ada sebuah pemikiran bahwa meragukan Tuhan bisa menjadi jalan untuk benar-benar percaya kepadanya. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan tokoh spiritual Islam, dia pernah berkata, keraguan adalah kunci untuk membedakan antara keyakinan sejati dan warisan kebudayaan. Kata-kata ini bukan datang dari orang biasa. Ini dari seorang pemikir besar yang pernah berada di puncak karir keilmuan. Dia melepas segalanya karena didera keraguan eksistensial yang sangat dalam. Dia meragukan logikanya, ilmunya, bahkan fondasi keimanannya sendiri. Tapi dari keraguan itulah, dia bisa menemukan cahaya yang jauh lebih otentik. Nah, kalau keraguan itu penting untuk menemukan iman, terus kenapa sekarang para ustadz-ustadz atau guru-guru nggak ngucapin kebenaran itu dan nggak ngajak kita semua buat sama-sama meragukan Tuhan agar kita bisa menemukan kepercayaan yang sejati? Kita hidup dalam lingkungan yang membentuk iman lewat warisan, bukan lewat pencarian. Kita diajarin untuk percaya, bukan untuk bertanya. Kita dilatih untuk menerima, bukan untuk meragukan. Padahal seperti kata Imam Al-Ghazali, tanpa melewati keraguan, keyakinan hanyalah kebiasaan turun-temurun dan bukan kesadaran spiritual pribadi. Hal ini menjelaskan kenapa banyak orang yang tampak beriman, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa jarang banget ulama atau guru yang ngebahasnya di sebuah ruang publik yang luas? Jawabannya rumit, tapi sangat manusiawi. Dan ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang kebenaran yang tidak layak diucapkan. Karena meskipun keraguan sebagai jalan menuju iman adalah kebenaran, dia bukanlah kebenaran yang aman untuk diucapkan di ruang publik. Bagi mereka yang belum mengakar, jika diberi pertanyaan tanpa fondasi, bisa tersesat bukan karena filsafatnya salah, tapi karena dirinya belum siap menanggung ketelanjangan makna. Iman itu udah kayak pohon, butuh akar sebelum diuji oleh badai filsafat. Akar adalah imannya, dan badai atau angin adalah keraguannya. Semakin tinggi tentu akan semakin diuji. Itulah sebabnya para guru-guru sejati memilih menuntun dengan sabar. Gak mungkin mereka nggak paham, tapi pilihannya adalah jalan kesabaran. Mereka nggak langsung nyuruh muridnya meragukan Tuhan, tapi mengajak mengenal Tuhan lebih dalam agar saat nanti badai datang dan keraguan menghantam, murid-murid sudah punya akar yang mampu menahan jiwa tetap tegak. Sebab keraguan itu bukan musuh iman, melainkan angin yang menguji seberapa dalam akarnya. Dan hanya mereka yang mengakar yang bisa bertahan untuk tumbuh lebih tinggi. Itulah beberapa hal yang bisa jadi benar tapi salah jika diucapkan. Kalau kamu nekat ngomongin itu walaupun kamu yakin itu adalah kebenaran, kamu bisa jadi salah. Di ruang atau lingkungan yang belum siap, kamu bisa dengan mudah dianggap sesat, dianggap nyeleneh, atau bahkan dianggap berbahaya. Bukan karena kamu membawa kesalahan, tapi karena kamu menggoyang struktur kenyamanan yang selama ini dipeluk erat oleh orang-orang di sekitarmu. Kenapa ini terjadi?
Manusia secara batiniah lebih mencintai rasa aman daripada kebenaran baru yang datang mengguncang. Kita kayak lebih milih tenang menjalani aturan lama daripada dipaksa berpikir ulang tentang semua yang kita warisi. Dan ketika seorang datang membawa cahaya baru, reaksi pertamanya seringkali bukan kekaguman, tapi penolakan bahkan kebencian. Nggak cuma terjadi di masa sekarang, hal-hal kayak gitu udah terjadi dari zaman dulu banget. Zaman dulu banyak orang-orang yang ngerasain hal yang sama, tapi mereka berani ngomong. Salah satunya adalah Nietzsche, seorang filsuf dari Jerman. Dia pernah ngomong, Tuhan sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Dengar kalimat kayak gitu banyak orang yang langsung defensif. Wah, ini orang ateis, nggak percaya Tuhan. Padahal nggak segitunya. Ini bukan pernyataan bahwa Tuhan secara literal telah mati. Karena dalam teologi, Tuhan bukan entitas biologis yang bisa mati. Tapi di sini Nietzsche tuh lagi mengeluarkan kalimat sarkasnya sebagai bentuk keprihatinan pada manusia modern. Banyak manusia modern yang kayak nyingkirin Tuhan dari hidupnya. Bahkan kayak udah nggak nyembah Tuhan lagi, tapi nyembah uang, jabatan, pengakuan, dan validasi sosial. Agamanya masih tetap dipeluk, tapi cuma jadi rutinitas. Nietzsche melihat bahwa seiring berkembangnya sains, manusia mulai menggeser Tuhan dari pusat kehidupan. Nietzsche memperingatkan bahwa setelah kematian Tuhan, akan terjadi krisis besar. Salah satunya kekosongan makna, manusia menjadi bingung dan tersesat. Nietzsche menulis bahwa orang-orang belum menyadari bahwa mereka telah membunuh Tuhan, tapi masih menjalani hidup seolah-olah Tuhan masih hidup. Kalau dipikir-pikir lebih dalam, iya juga nih. Contoh yang deket-deket aja sama kita. Beberapa dari kita yang ugal-ugalan ninggalin sholat dengan alasan yang menurut kita benar. Kita butuh kerja, butuh uang untuk bertahan hidup. Akhirnya dengan kesadaran penuh, kita merasa diri kita benar karena kita nggak sholat, tapi alasannya terhalang pekerjaan. Dan yang lebih nyakitin dari sekedar meninggalkan adalah ketika kita mulai merasa benar saat melakukannya. Bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita sudah membungkus kesalahan dengan pembenaran. Misalnya orang-orang yang berstatement kalau ibadah tuh bukan cuman sholat bla 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 bla. Yang penting kan gue nggak jahat sama orang. Buat apa sholat kalau kelakuan masih jelek? Kalimat-kalimat seperti itu kedengarannya bijak, tapi sebenarnya adalah bentuk paling halus dari pembelaan. Banyak dari kita yang lebih memilih kebenaran yang sesuai dengan keadaan kita, atau bahkan menciptakan kebenaran kita sendiri. Jadi teori itu kayak dipilih. Teori ini kalau cocok sama kita, oke itu benar. Kalau nggak cocok, oke itu salah. Tapi apa coba, kalau dunia lagi nggak friendly ke kita langsung nyari Tuhan, datang ke Tuhan, langsung laporan kalau ya Tuhan bumi ini jahat. Kita kayak nggak sadar kemarin kita ninggalin terus tiba-tiba datang lagi dengan keluh kesah. Pernah mikir nggak apakah Tuhan bakalan dengerin kita yang kayak gitu? Tapi kita harus tenang, ini bukan tentang Tuhan yang enggan memaafkan. Tuhan gak serendah itu. Tuhan bukan manusia yang suka ngambek karena diabaikan. Bukan bos yang minta dilayani, bukan raja yang murka kalau tidak disembah. Kita mikir tenang aja Tuhan maha pemaaf kok, itu bener. Kalau Tuhan gak pemaaf, kita udah habis cuy. Gak tahu bakal jadi apa kita. Tapi balik lagi, ini tentang kita. Tentang kita yang selalu datang hanya sebagai peminta, bukan pecinta. Kita hanya datang ketika butuh, kita tak datang dengan cinta, bicara soal rasa syukur pas lagi dapat rezeki doang, tapi bicara soal keadilan Tuhan ketika hidup kerasa sulit. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan awal tentang paradoks kebenaran, sebuah realitas yang jadi salah ketika diucapkan. Bukan hanya tentang kasusnya Fadli sama Andi, bukan cuma soal ustadz dan guru yang tidak mengajarkan keraguan. Tapi bentar dulu, kita terima kasih dulu pada guru-guru dan tokoh yang sabar membagi ilmunya dengan sabar dan menjadi akar fondasi yang kokoh. Mereka bukan bodoh, mereka bukan penakut, mereka hanya sadar bahwa iman yang diwariskan lebih rapuh daripada yang ditemukan. Bahwa keraguan adalah pintu keimanan, tapi tak semua orang siap melewati pintu itu sendirian. Keren para guru-guru. Singkatnya kita udah mengebahas lah hal-hal yang di atas tadi. Tapi ada satu hal yang benar tapi nggak layak banget kalau diucapin. Dan kayaknya kita semua pernah ngalamin. Misal temenmu bau jigong, mulutnya bau begitulah, bau bangke. Kalau dia ngomong, kita refleks agak miringin badan. Bahkan kita pura-pura garuk hidung biar bisa nutup aroma. Yang kalau ngobrol terlalu dekat, suka bikin iman terguncang. Dan lucunya dia kadang temen yang paling seru, paling asik, paling bikin ngakak. Bau jigong iya tapi ngangenin. Kenapa kita nggak pernah bilang? Karena kita tahu itu kebenaran yang bisa menyakiti lebih dari luka fisik. Bau jigong itu gampang lah bisa hilang. Tapi kalau kita ngomong sembarangan, harga dirinya bisa remuk. Akhirnya kita lebih memilih tutup mulut daripada nyakitin teman sendiri. Kita sadar, kadang mencintai seseorang artinya menahan diri untuk tidak selalu jadi orang yang paling jujur. Dan tiba-tiba semua yang kita bahas barusan nyambung lagi.
Karena dari bau jigong itu, kita bisa ngerti sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa ngomongin kebenaran itu nggak selalu soal keberanian, tapi juga soal kebijaksanaan. Bahwa ada kebenaran yang cukup kita simpan, karena yang kita jaga bukan fakta, tapi perasaan. Bahwa kita bisa sayang tanpa harus selalu mengoreksi, bisa peduli tanpa harus selalu frontal. Banyak banget lah pokoknya kejadian-kejadian yang kayak gitu yang benar tapi nggak layak diucapin. Contoh kayak kamu ngeliat pacarmu atau istrinya temenmu, ya pasti adalah tergoda-goda gitu. Tapi kalau mau ngomong ke suaminya kan nggak etis. Itu secara alamiah, secara manusiawi, otak dan hati kita tuh ngejaga itu semua karena kita butuh persahabatan, butuh pertemanan, butuh saling mencintai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.